fiddin azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pembahasan tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin, yang mereka menjadikan syubhat ini sebagai alasan bahwa berbuat syirik dalam tauhid uluhiyah itu tidak mengapa. Artinya yang terpenting mereka mengakui Allah itu Esa, dan yang menciptakan langit dan bumi ini hanya Allah, dan bahwa yang menghidupkan mematikan itu adalah Allah. Itu sudah cukup untuk menjadikan seorang itu beralasan bahwa ia muslim. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dipandangnya sudah cukup. Ini syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka, yang mereka jadikan sebagai dalih dan alasan untuk membenarkan perbuatan mereka yang hakikatnya itu adalah termasuk syirik. Meskipun itu syirik dalam tauhid uluhiyah, bahkan justru kesyirikan itu yang sebenarnya adalah kesyirikan di dalam yaitu penyembahan dan peribadatan. Dulu yang pertama telah kita sebutkan yang masih awal ini, yaitu beranggapan bahwa apa yang dilakukan mereka ini hanyalah semata-mata warisan dari leluhur mereka, yang mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh leluhur mereka itu adalah benar dan tidak salah. Dan ini juga yang termasuk menghantui ataupun termasuk juga mempengaruhi pada kaum muslimin di zaman ini. Mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kaum musyrikin di zaman umat-umat terdahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni diantaranya mereka beranggapan bahwa orang tua atau leluhur mereka, nenek moyang mereka adalah orang-orang terbaik, lebih baik daripada orang-orang yang sesudahnya dalam segala hal, termasuk di dalam bentuk penyembahan-penyembahan dan cara beribadah mereka, seperti yang ditunjukkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah bahwa tidaklah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu pasti berkata, sungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami dahulu menganut suatu agama, dan sungguhnya kami ini hanyalah sekedar mengikuti jejak-jejak mereka. Ini syubhat yang selalu mereka lontarkan, dan mereka tidak mampu menegakkan dalil atas anggapan ini. Mereka tidak punya bukti bahwa agama dari pendahulu mereka itu pasti benar, tidak punya bukti. Bahkan mereka tidak tahu menahu bahwa apa yang diajarkan oleh pendahulunya itu adalah sesat ataupun menyimpang. Sebagaimana pada surat Az-Zukhruf ayat 24 Allah berfirman, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasulullah SAW berkata, apakah kamu akan tetap mengikuti agama nenek moyang kamu sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik dari apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu? Mereka tetap beranggapan bahwa yang pada nenek moyang mereka itu lebih baik. Bahkan ketika Allah pun mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun, maka apakah mereka akan tetap mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Bersikukuh terhadap amalan para pendahulu
dari amalan nenek moyang ini yang menjadi tren bagi generasi-generasi sesudahnya, termasuk di dalam umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mengatakan tentang mereka dalam Al-Baqarah ayat 170, bahkan ketika nenek moyang itu tidak mengetahui apapun, artinya apa yang mereka lakukan itu mereka tidak punya dasar apapun, wala yahtadun, dan tidak memperoleh petunjuk, tetap mereka dijadikan sebagai pegangan dan dasar dalam beramal dan berbuat mereka. Ini kenyataannya yang terjadi pada zaman kita. Ketika seseorang ataupun sebagian kaum muslimin yang mereka tumbuh dewasa di dalam kehidupan tradisi nenek moyang, maka ketika kebenaran agama ini disampaikan kepada mereka dan terasa hal ini baru, maka mereka akan mengingkarinya dan tidak menerimanya. Dan baik diucapkan atau tidak diucapkan, sandaran mereka seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, 24 dan Al-Maidah ayat 104 serta Al-Baqarah ayat 170 ini. Meniru leluhur itu bila dilandasi di atas kebenaran, maka akan menjadi sesuatu yang terpuji, seperti yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 38. Allah tabaraka wa taala berfirman, yakni menceritakan tentang diri Nabi Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in, dan aku mengikuti agama nenek moyangku, yakni agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'in, tidak pantas bagi kami para nabi untuk mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti nenek moyang yang berada di atas kebenaran dengan landasan dalil yang hal itu termaktub di dalam kitabullah adalah sesuatu yang terpuji. Bahkan Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah, kami akan pertemukan mereka, akan susulkan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami anak cucu mereka keturunannya akan kami susulkan kepada nenek moyangnya. Ini makna yang lebih tepat. Jadi orang-orang yang datang pada berikutnya, generasi-generasi berikutnya yang menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran keberagamaan yang ada pada pendahulunya, itu akan menyebabkan mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini mengikuti dengan cara yang benar, yakni melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulu kita karena mereka mengikuti kebenaran. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa mereka mengikuti kebenaran? Yaitu melalui dalil-dalil yang termaktub di dalam kitab suci mereka. Demikian pula di dalam agama ini, maka siapa yang mengikuti pendahulunya, dan siapa pendahulu kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seolah-olah kita mengatakan, dan aku mengikuti agama nabiku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah patut bagi kami untuk berbuat kesyirikan atau mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, karena mengikuti jejak Nabi. Dan yang demikian ini akan dibersamakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Adapun syubhat yang mereka lontarkan dengan berhujjah, yakni mengikuti peninggalan nenek moyang yang sesat, maka ini bergelora dalam jiwa kaum musyrikin, dan inilah yang senantiasa mereka teriak-teriakan dan propagandakan. Dan dengan ini pula mereka menentang para nabi dan para rasul
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada generasi-generasi sebelum umat ini. Seperti misalnya kaum Nabi Nuh. Mereka mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata, kaum Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berkata kepada mereka, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kalian, sembahlah oleh Allah, sembahlah oleh kalian Allah. Malakum min ilahin ghairu, kalian ini tidak memiliki sesembahan lain selain daripada Allah. Afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Kalau kalian sudah tahu bahwa tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maka apa yang dikatakan oleh kaumnya, faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumih, maka berkatalah para pemuka orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Orang ini, yakni maksudnya Nabi Nuh alaihissalam, tidak lain hanyalah manusia seperti kalian juga. Hanya saja ia ingin menjadi orang yang paling mulia di antara kalian, ingin dimuliakan di antara kalian. Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Dan seandainya Allah menghendaki, yakni untuk mengutus seseorang atau mengutus satu utusan, tentu Allah akan mengutus malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu, yakni kami belum pernah mendengar nenek moyang kami sampai nenek moyang kami terdahulu yang mereka mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Jadi anggapannya apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh ini adalah sesuatu yang baru yang tidak diikuti oleh nenek moyang mereka. Di sini mengisyaratkan bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus ke tengah-tengah mereka, umat beliau ini sudah benar-benar di dalam kesyirikan dan mengikuti jejak nenek moyang mereka yang juga sudah syirik dan sesat. Jadi bukan ketika kesyirikan itu terjadi baru ketika Nabi Nuh sudah ada, namun isyaratnya bahwa kesyirikan itu telah terjadi sebelum Nabi Nuh alaihissalam ada. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu untuk mengembalikan agama dari umatnya yang dulu mengikuti agama Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak mereka. Karena seorang rasul itu diutus ke tengah suatu kaum, yaitu kepada kaum yang belum pernah ada rasul sebelumnya. Nah, di tengah mereka belum ada rasul sebelumnya, sehingga mereka berada di dalam kesesatan. Atau diutus kepada satu kaum yang di situ pernah ada rasul yang diutus kepada mereka, namun setelah rasul itu meninggal dunia, mereka berpaling dari ajaran rasul sehingga mereka menyimpang dan berada dalam kesesatan. Maka pada kondisi itulah diutusnya rasul. Tapi itu semua terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, pada saat itu tidak ada lagi nabi setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah khatamul anbiya, penutup bagi para nabi seluruhnya. Di dalam ayat ini, yakni perkataan daripada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh, yang mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh ini sesuatu yang ganjil, aneh, dan mereka belum pernah mendengarnya dari nenek moyangnya, mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata bersandar dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, tanpa mencari tahu apakah yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu di atas kebenaran atau kebatilan atau penyimpangan atau tidak.
Dan mereka tidak pernah punya bukti bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu benar. Mereka tidak mengetahui adanya Rasul sebelum mereka ataupun umat-umat terdahulu. Karena Nabi Nuh alaihissalam diutus ke tengah mereka ketika mereka sudah menyimpang jauh dan mengikuti jejak nenek moyang mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin," kami tidak pernah mendengar ajakan seruan dakwah seperti yang diajakkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ini, yaitu pada nenek moyang mereka, bapak nenek moyang mereka terdahulu. Dan mereka beranggapan bahwa kalau ada seorang Rasul utusan Allah, maka yang pantas adalah malaikat dan bukan manusia. Sehingga di sini dikatakan, "Ma hadza illa basyarum mithlukum," dia ini tidak ubahnya seperti kalian juga, sama dengan kita, yaitu manusia. Sehingga kalau Allah hendak mengutus, maka ia pastilah mengutus seorang malaikat. Maknanya buat mereka sesuatu yang ganjil, aneh, ada seorang yang diutus oleh Allah, sementara dia tidak pernah pergi ke langit. Bagaimana dia membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka mengetahui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah yang ada di atas langit. Maka mereka dengan ini beralasan bahwa yang mereka dapati pada leluhur mereka, nenek moyang mereka, itulah yang benar, dan mereka menentang orang-orang yang mengajak kepada kebenaran seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Saleh juga sama berkata kepada Nabi Saleh, "Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna?" Wahai Saleh alaihi salatu wassalam, apakah engkau hendak melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Dan ini pula yang melekat dan mengakar di tengah umat ini. Apakah kalian hendak menyuruh kalian meninggalkan agama nenek moyang kami, faham, aliran, keyakinan nenek moyang kami? Padahal telah ada kitabullah di hadapan kita yang ia menjadi hujjah yang kuat dibandingkan dengan hujjah kepada perbuatan dan keyakinan nenek moyang. Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkata kepada Nabi Ibrahim dengan makna yang sama. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, yang dalam surat Asy-Syu'ara ayat 74. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Akan tetapi kami tidak mendapati bal wajadna aba'ana, bahkan kami mendapati nenek moyang kami kadzalika, yakni mereka berbuat seperti itu, yaf'alun. Mereka berbuat seperti itu. Artinya mereka menolak untuk mengikuti ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, ketika mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Katakan Nabi Ibrahim, yang besar, karena dia yang masih ada dan dia yang memegang kampaknya. Maka mereka tertunduk. Artinya hati kecil mereka pun membenarkan perkataan Nabi Ibrahim bahwa tidak mungkin Tuhan mereka yang mereka sembah, yakni patung besar ini, yang menghancurkan patung-patung kecil. Kenapa? Karena mereka tahu tidak mungkin patung bisa berbuat seperti itu. Maknanya hati kecil mereka membenarkan. Namun alasan yang berat buat mereka untuk meninggalkan tradisi itu karena hal itu sudah diamalkan oleh pendahulunya. Sehingga mereka mengatakan, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, akan tetapi demikian itulah kami mendapati nenek moyang kami, mereka melakukannya seperti ini. Demikian pula Fir'aun berkata kepada Nabi Musa dalam surat Toha ayat 51, fama balul qurunil ula, maka bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu, yaitu Fir'aun beranggapan kalau seandainya engkau menganggap perbuatanku sesat, berarti pula engkau menganggap sesatnya para pendahulu-pendahulu kami. Dan itu mereka tidak ridho dan tidak menerima bahwa pendahulunya disesatkan. Meskipun Fir'aun sendiri dalam hatinya, seperti dalam ayat lain disebutkan,
meyakini akan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi syubhat yang tertinggi ketika fanatik terhadap keyakinan nenek moyang dan tidak ridha kalau seandainya apa yang sudah dipegangi, diyakini, diikuti oleh pendahulu-pendahulunya dianggap sesat dan menyesatkan para pendahulu. Hal ini pula yang menyebabkan mereka ingkar terhadap dakwah itu. Demikian pula orang-orang musyrikin Arab yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu saat Nabi SAW berkata kepada mereka, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Maka mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar ajakan serupa ini di dalam agama yang terakhir, yakni yang sampai kepada kami yang terakhir tidak ada yang mengatakan agama seperti ini. In hadza illa ikhtilaq, ini hanya buatan belaka, dusta yang dibuat-buat. Mereka menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka hanyalah kebohongan belaka, buatan Nabi sendiri saja, dan mereka tidak yakin itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mengapa? Sebab mereka tidak pernah mendengar nenek moyang mereka, bapak mereka mengatakan yang serupa. Oleh karena itu sering kita ucapkan di sini, yaitu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Al-Musayyab, bahwa ketika Abu Thalib sakit yang membawanya kepada kematiannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk pamannya yang banyak menolong beliau ini dan mengatakan kepada Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku gunakan sebagai hujjah, alasan, bukti untuk membelamu di hadapan Allah nanti kelak, yakni untuk aku bisa memberi syafaat kepadamu dengan kalimat ini. Namun apa yang dikatakan oleh dua temannya, inilah bahayanya teman jelek, maka dia hanya akan membujuk kita kepada keburukan. Saat itu dua temannya tokoh Quraisy, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, yang juga berada di situ saat itu, mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib? Bayangkan seorang anak yang berbakti kepada orang tua, yang sepanjang hidupnya dia tidak mengetahui kejelekan dari orang tuanya dalam persepsinya, kemudian di saat ia ditawari agama Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, dikatakan kepadanya oleh saudaranya yaitu Abu Jahal, saudara seayah beda ibu, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Artinya, apakah engkau lebih memilih agama keponakanmu dan meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Ini pula yang kadang menjadikan berat, sehingga dia akhirnya seperti katakan dalam riwayat, wa kana akhiru ma yaqul huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan akhir daripada apa yang dipegangi oleh Abu Thalib adalah bahwa dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Maka inilah syubhat yang pertama yang menimpa umat-umat terdahulu, mengapa mereka tidak mau mengikuti ajakan dan seruan para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Syubhat kedua, alasan yang sering jadikan alasan bagi para musyrikin di zaman ini, seperti yang dilakukan oleh musyrikin zaman dahulu, yaitu para penyembah kuburan di zaman ini beranggapan bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah, artinya bahwa syubhat kedua yaitu bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup untuk menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Sekalipun sesudah itu seseorang berbuat apa yang dia ingin lakukan, berbuat apa saja. Maknanya bahwa ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak kafir, karena
apa? Mereka berpegang kepada syubhat hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Hadis-hadis ini sahih. Akan tetapi mereka salah dan keliru di dalam memahami hadis-hadis Nabi yang sahih ini. Yaitu diantaranya Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Atau "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, maka dia pasti masuk surga. Atau juga sabda Nabi SAW sebagaimana dalam hadisnya Idban, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Bahwa sungguhnya Allah telah mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah, yakni ridha Allah. Hadis-hadis serupa tidak dipahami dengan benar dan baik. Padahal dengan jelas di dalam hadis ini, yakni orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan meyakini maknanya di dalam hatinya, yakni yakin maknanya bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, bahwa yang berhak untuk disembah hanya Allah, berhak diibadahi hanya Allah. Tidak boleh seseorang beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh seseorang melakukan segala bentuk aktivitas ubudiyah selain hanya kepada Allah, dan tidak boleh mencampurkan ibadahnya kepada Allah dengan yang lain. Ini pertama, dengan meyakininya. Kemudian mengamalkan tuntunannya, yaitu apa yang dituntunkan di dalam kalimat la ilaha illallah. Maknanya tidak boleh ia menyembah selain Allah, maka dia tidak semata-mata meyakini dalam hati, tapi juga perbuatannya harus sesuai dengan apa yang dia pahami dengan ucapan la ilaha illallah. Maka seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan semena-mena kemudian dia akan selamat dari ancaman siksa neraka bagaimanapun perbuatannya, tidak. Namun orang yang mengucapkan la ilaha illallah meyakini maknanya, seperti orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Seperti Abu Thalib juga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka mengerti maknanya. Mereka tahu maknanya. Apa maknanya? Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus kufur kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Itulah mengapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena harus meninggalkan sesembahannya, yaitu menyembah berhala-berhala selain daripada Allah tabaraka wa taala. Maka kedua, harus mengamalkan apa yang dituntunkan oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja. Dan yang ketiga, harus kufur, tidak hanya meninggalkan tapi harus ingkar, mengingkari apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mencari ridha Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini dengan tujuan mencari keridhaan Allah, yakni meyakini maknanya dan mengamalkannya. Seperti sabda Nabi SAW tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka, yakni orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ia mengucapkannya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maknanya dia hanya ridha kepada Allah dan mengingkari semua sesembahan selain Allah. Kalau ada orang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu maknanya la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tapi dia memahaminya bahwa menyembah itu hanya kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari sesembahan lain.
Maknanya tidak mengingkari sembahan lain, dia membenarkan orang-orang lain menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya dia tidak kufur kepada segala bentuk penyembahan terhadap selain Allah. Dia tidak kufur kepada penyembahan-penyembahan lain. Maka orang yang seperti ini juga belum sah pengucapan kalimat la ilaha illallahnya, karena dia menganggap bahwa selain Allah masih boleh disembah meskipun bukan oleh dirinya. Dia meyakini bahwa Allah adalah sembahan yang hak yang satu, tapi dia tidak mengingkari sesembahan-sembahan lain selain Allah. Ini maknanya dia yakni tidak kufur kepada sesembahan lain selain Allah. Sedangkan Allah tabaraka wa taala berfirman, wa man yu'min billahi wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Orang yang kufur kepada tagut, yaitu segala bentuk sesembahan selain Allah, dan hanya beriman kepada Allah, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali agama yang kokoh, yaitu berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Maka memegangi kalimat la ilaha illallah dengan teguh, yaitu pertama mengetahui maknanya yang benar, yaitu tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Harus maknain seperti ini, karena memaknai tidak demikian akan mengandung arti-arti yang menghilangkan kesempurnaan daripada makna la ilaha illallah. Yang kedua, setelah dia meyakini dan memahami maknanya, meyakini kebenaran makna itu dengan hatinya, dan semata-mata ia mengharapkan ridho Allah, yaitu mengamalkan apa yang dituntunkan, diajarkan di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu hanya beribadah dengan agama Allah saja dan tidak beribadah dengan selain agama Allah. Dengan yang ketiga, mengkufuri segala bentuk sesembahan selain kepada Allah. Segala bentuk peribadatan, segala bentuk agama dan ajaran di luar Islam dianggap kufur. Maka ini yang ketiga yang harus dipegangi. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Dan karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yabtaghi ghairal islami dinan, yang mencari selain Islam sebagai agamanya, selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya semua amalannya. Maknanya siapa yang beribadah selain tuntunan Islam, selain tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, amal ibadahnya tidak akan diterima. La yuqbala minhu. Dikuatkan lagi dengan pernyataan Allah di akhir ayat ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat nanti minal khasirin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan hasil apapun dari amal ibadahnya, penyembahannya yang dia lakukan, karena dilakukan dengan cara yang tidak diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti disebut dalam hadis yang sahih, yaitu hadis sahih Muslim, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja, maka ini tapi dia tidak menjalankan syariat-syariat Allah, maka ini adalah seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya yang jumlahnya mencapai 300-an, yang nama-nama mereka dicatat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui juru tulis beliau, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala.
Jadi Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala memiliki catatan nama-nama orang-orang munafikun, dan Nabi mengetahui mereka melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka bersyahadat dan mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Maka hukum dohirnya mereka muslim, dan tidak boleh kita memperlakukan mereka selain seperti kita memperlakukan saudara kita yang lain. Demikian itu yang diperlakukan oleh Nabi SAW, kecuali bila mereka melakukan hal-hal yang terkait dengan hukum syariat, seperti misal mencuri, maka akan dipotong. Seperti dia berzina dan dia belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali. Seperti dia minum khamr, maka dia akan dicambuk 80 kali. Semisal dia berzina dan dia sudah menikah, maka akan dihukum rajam. Ini maka hukumnya adalah antara dirinya dengan Allah, itu aturan yang sudah tetap dohirnya. Namun dibalik itu hatinya, bagaimana dia menyembunyikan kekufurannya, maka itulah tanggung jawab dia di hadapan Allah, dan Allah yang akan menetapkan hukumnya seperti yang Allah gariskan, bahwa orang-orang yang mereka kufur, mereka tidak akan diterima amal kebaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damu wa hisabu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap segala yang disembah selain Allah, kufur, ingkar, menolak beribadah kepada selain Allah, maka harta darahnya haram untuk diusik. Artinya kita tidak boleh mengambil hartanya kecuali dengan cara yang hak. Dengan cara yang hak apa? Penguasa muslim boleh mengambil harta kaum muslimin yang berkewajiban menunaikan zakat ketika tidak mau mengeluarkan zakat. Diambil, dihitung kekayaannya berapa, kemudian diambil 2,5% misalnya. Atau yang menjadi hartanya, yakni ketika ada seorang yang hutang dan dia tidak mau membayar, maka penguasa muslim boleh, bila tahu bahwa dia memiliki uang itu, mengambil hartanya dengan paksa untuk diberikan kepada yang berhak. Itu yang dengan cara yang hak. Demikian pula seorang yang sudah menjadi muslim tidak boleh dibunuh kecuali yang menjadi haknya. Kalau dia membunuh saudaranya yang muslim dengan tanpa alasan yang benar, namanya membunuh biasanya tidak punya alasan yang benar kecuali yang berada di bawah tuntunan agama. Maka ketika dia membunuh harus dikisos dengan dibunuh serupa. Maka ini namanya membunuh dengan cara yang hak, yaitu mengikuti aturan. Seperti orang pemberontak yang hendak memberontak kepada penguasa yang sah, yang muslim, maka dia dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya ketika dia benar-benar sudah maju menghendaki, yaitu penggulingan atau kudeta, benar-benar ingin menguasai. Maka pada saat itu pihak kaum muslimin pemerintahan boleh menghadapinya dan membunuhnya, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada para pemberontaknya, yaitu kaum Khawarij ataupun juga dari kaum Syiah atau benih-benih Syiah yang ada pada itu. Wa hisabu 'ala Allah, adapun amalan-amalan yang di luar itu yang tidak zahir, seperti kemudian dia berbuat maksiat yang tidak diketahui, maka perhitungannya antara dia dengan Allah, dan Allah yang maha menghitung, sari'ul hisab, yang paling cepat hitungannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan keterjagaan harta dan darah dalam dua perkara tadi, yaitu pertama mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Bila itu zahir yang sudah mereka lakukan, maka dia darah dan hartanya haram untuk disentuh. Hadis ini tidak memandang cukup dengan yang pertama saja. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak meninggalkan ibadah
kepada orang-orang mati dan kuburan, maka darah dan hartanya tidak terjaga, artinya bisa halal. Sehingga pada sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan kaum muslimin, pemerintahan Islam yang benar-benar menjalankan syariat Islam, bila melihat ada orang berbuat syirik, maka pemerintah berhak menegakkan hukum mati kepadanya. Seperti pada pemerintahannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau membunuh setiap penyihir laki ataupun perempuan, dihukum mati. Dalam hal ini para ulama berkhilaf apakah dimintai tobat terlebih dahulu atau tidak. Tapi yang dohirnya dimintai tobat. Kalau dia menolak untuk bertobat, maka ditegakkan hukum mati kepadanya. Ini syubhat kedua, yaitu ini yang banyak orang beranggapan di zaman ini. Pokoknya kan kita sudah Islam. Kalau sudah Islam itu ya sampai akhir hayat Islam. Kalau kecuali dia mengatakan dirinya keluar dari Islam. Ini tidak benar. Bahwa ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang itu bisa keluar dari Islam, yaitu kesyirikan. Meskipun dia masih mengaku dirinya Muslim, kalau dia berbuat kesyirikan akbar dan dia sadar, tahu, artinya sudah ada yang mengingatkan bahwa perbuatan itu adalah syirik akbar, dalilnya adalah firman Allah demikian dan demikian. Kalau mereka beranggapan bahwa tidak ada yang melarang seperti ini, sungguhnya dia belum membaca riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu, atau mereka tidak memahami dengan baik apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti larangan beliau misalnya terhadap orang-orang yang sholat menghadap ke kuburan. La tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap ke arah kuburan secara langsung, yakni berhadapan dengan kuburan atau di depannya kuburan. Ada larangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang orang beribadah di tempat kuburan secara sengaja. Dalam sabdanya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka, bukan sekedar orang solehnya, tapi menjadikan kuburan para nabinya, yakni manusia-manusia yang paling mulia di antara mereka, sebagai tempat ibadah, yaitu masjid. Dikatakan masjid sebagai tempat ibadah, yaitu semua tempat yang dijadikan sebagai ibadah maka disebut masjid. Sebagai tempat ibadah maka disebut masjid. Dan ini hukumannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya beribadah saja di tempat itu padahal bukan menyembah kepada kuburan, itu sudah diancam dengan laknat dari Allah. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara dalam ibadah mereka, menjadikan yakni ibadah mereka kepada Allah tapi di sekitar kuburan, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, apalagi menyembah kepada kuburan itu, menyembah kepada kuburan para nabi. Dan Nabi mengingkari hal ini, mengingkari hal ini. Wa ana anhaakum an dzalik, dan aku melarang kalian dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara ini. Bahkan dalam doa beliau, dan ini diucapkan di akhir hayat beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa kepada Allah yang didengar oleh orang yang di sekitarnya dari kalangan para sahabat. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wahai Rabbku, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku berhala yang disembah. Apa maknanya? Beliau tidak ridha orang beribadah di depan kuburan beliau. Beribadah di sekitar kuburan beliau saja sudah diingkari oleh beliau, karena itu perbuatan yang menyebabkan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka lebih-lebih lagi sampai beribadahnya kepada penghuni kuburnya para nabi atau orang-orang soleh tersebut yang dikuburkan di pemakaman itu. Maka ini sudah termasuk kepada ke dalam kesyirikan akbar. Ini syubhat yang kedua. Dan itu alasan mereka adalah ini sudah turun-temurun dari dahulu seperti ini. Dan itulah alasan yang bertolak belakang.
Nah, syubhat yang ketiga yaitu mereka beranggapan bahwa syirik tidak mungkin terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena yang mereka pahami makna syirik itu adalah menyembah berhala. Maka kalau seperti itu hampir kita tidak mendapati orang yang mengaku dirinya muslim menyembah berhala. Akan tetapi pemahaman mereka bahwa berhala itu adalah wujud patung yang dibentuk dengan wujud manusia, batu yang dibentuk, dibikin seperti manusia atau suatu makhluk bernyawa, binatang. Kemudian ini yang dalam pandangan mereka bahwa inilah yang namanya berhala, yang kalau menyembah kepada berhala patung serupa ini itulah yang haram, dan itu tidak mungkin terjadi di zaman umat Nabi. Ini salah, karena Nabi SAW telah mengabarkan bahwa di kalangan umat Nabi akan ada orang-orang yang meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam perbuatan mereka. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti cara hidup, kebiasaan, sunnah dari umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang menyawa atau biawak menyawa, kalian pun akan ikut masuk, akan mengikuti mereka, yaitu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka itulah orang-orang yang suka berbuat kesyirikan dengan menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid sampai kepada bentuk penyembahan kepada penghuni kubur, seperti orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan, dan ini penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Nabi bahwa di umat ini pasti akan ada, karena sabda beliau mengatakan la tattabi'unna, niscaya akan ada orang-orang di antara umatku, tattabi'unna, kalian maksudnya akan mengikuti sunnah-sunnah dari umat sebelum kalian. Ketika ditanya paman al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah mereka yang kau maksudkan adalah orang Yahudi dan Nasara? Maka jawab Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Mereka pasti, yakni yang dimaksudkan oleh Nabi adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, atau yang menjadikan sesembahan mereka adalah para nabi mereka, seperti Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, seperti diantaranya pengangkatan mereka terhadap ahlu ilm dan ahlu ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur kalau tidak salah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn Maryam. Orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, waruhbanaum, dan rahib-rahib mereka atau ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mereka menjadikannya sebagai itu, sebagai Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Dan orang-orang Nasrani secara khusus, mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam sebagai Tuhan lain selain daripada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi hidup, dan juga ini terjadi kesyirikan itu setelah beliau wafat pada umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa hari kiamat tidak akan datang sebelum sebagian umat beliau ikut-ikutan orang-orang musyrik, dan sebelum sekelompok umat beliau menyembah berhala. Dan juga akan ada sebuah riwayat juga
Ini riwayatnya ada riwayat Ibnu Abu Sunan, Sunan Abu Dawud maksud saya. Dan juga ada riwayat lain yang Nabi mengatakan akan ada di tengah umat ini sebelum kiamat datang itu dari umatku yang menyembah berhala. Dan maksud menyembah berhala ini sebagaimana terangkan dalam banyak dalil, yaitu termasuk beribadah di kuburan, menghadap ke arah kuburan atau meminta kepada para penghuni kubur. Dan pemikiran-pemikiran sesat serta aliran-aliran yang menyimpang yang serupa ini telah muncul di tengah umat ini, yang membuat banyak kaum muslimin mereka keluar dari Islam meskipun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meskipun mereka memegangi kalimat ini bahkan mengulang-ulangnya, namun bila mereka tetap beribadah dengan ibadah-ibadah yang syirik, maka ucapan kalimat la ilaha illallahnya tidak berlaku, artinya tidak sah. Meskipun mereka terlahir sebagai muslim dan mereka tumbuh besar di lingkungan Islam dan sholat, namun bila kesyirikan itu dilakukan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin di dunia dia tidak akan diperlakukan dengan tidak demikian, tidak diperlakukan sebagai orang kafir, karena dia akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, berpakaian, beribadah dengan cara orang Islam. Namun hukum Allah di akhirat tidak bisa dibohongi. Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan hukumnya dan itu berlaku di dunia dan di akhirat. La tabdila li khalqillah, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah, tidak ada perubahan pada hukum Allah, tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Itulah ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa naktafi. Saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain.